Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat bergabung bersama kami GSKI Jemaat Perdatam Minggu 21 November 2021. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan jiwa kita. Kita siap untuk memuji, membesarkan yang namanya pada pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bersama para malaikat-Mu, kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kita kata, ku datang kepadamu Tuhan, ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah, ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita katakan kembali, ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan, perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat, bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya
namamu Tuhan. Kita katakan, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya namamu Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu kepada hidup kami. Kami masih tetap diberikan kesempatan untuk kami berjuang Tuhan. Hingga saatnya nanti kami rindu bersama dengan Engkau di langit baru bumi yang baru. Terima kasih ya Allahku. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita katakan kembali, ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya namamu Tuhan. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya namamu Tuhan. Terpuji selamanya, terpuji selamanya namamu Tuhan. Terpuji selamanya, terpuji selamanya namamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau membawa Bapa setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama bersehati Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu melalui pujian, melalui firman yang akan kami dengar pada siang hari ini ya Bapa. Biarlah firman yang kami dengar membawa berkat ya Bapa, sesuatu yang baru untuk kami Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan bersuka cita Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang berada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita muliakan namanya. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Tiada yang lain, hanya Dia saja. Pengharapanku hanya Yesus
Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kita mau katakan, di seberang sana ada fajar yang penuh berkah. Di sorga yang senang hanya bersama Dia. Di seberang sana fajar penuh berkah. Di sorga senang bersama Dia. Habislah lelah hari yang mulia. Di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerah. Hari yang mulia, hari yang cerah, di seberang sana ku senanglah. Kita mau katakan kembali, di seberang sana Engkau pasti menuntunku ke tempat Bapa berjumpa dengan Dia. Di seberang sana yang menuntunku di tempat Bapa berjumpa Dia, yang menyambutku di sorga sana. Di seberang sana ku senanglah. Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia
pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Masih tetap bersuka cita Bapak Ibu? Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau ikut Tuhan, Juru Selamat kita satu-satunya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mari kita bersorak, kita bertepuk tangan. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Aku tak takut di bahaya apapun bila aku dibimbing tangan Tuhanku. Kita katakan, ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun. Dia membimbingku sampai rumahku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Kemana juga aku tetap mengikuti Engkau Yesus. Kita persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan jiwa kita. Engkau menyelidiki setiap hati kami ya Tuhan. Adakah kami masih mencintai dunia ini? Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di mata-Mu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukanlah pengertianku
ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengarlah seru dan doa kami. Kau ajar kami mengerti ya Tuhan. Kita katakan dengan tulus. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak kusadari? Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali diriku. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia Tuhan, aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Dengan tulus aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku layak di hadapanmu. Aku layak di hadapanmu. Benar ya Bapa, layakkan kami ya Tuhan untuk ada di hadapan-Mu. Siang hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Persilakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga,
Terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama lagi di pagi ini. Pagi yang indah Bapak. Bapak, kami datang mau mendengar firman Allah-Mu yang keluar dari isi hati, pikiran, perasaan-Mu Bapak. Ampunilah ketidaktaatan kami selama ini. Bapak, kami sungguh-sungguh mau memahami kebenaran-Mu, mentaati kebenaran-Mu, dan mau mengenakan dalam sehari-hari hidup kami. Bapa, tolong taruhkan kebenaran firman-Mu di mulut hamba-Mu, dan jamalah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku. Memang menjadi orang Kristen bukanlah hal yang gampang. Mungkin juga sangat menyisakan kita. Kenapa begitu? Apa yang sangat menyisakan? Baik kita sadar atau tidak sadar, kita hidup sangat menyisakan batinia kita, yaitu inner man atau inward man. Kenapa begitu? Karena setelah terkubur sejak Adam diusir dari Taman Eden. Sebab manusia makin hari makin hidup terbiasa dengan kesibukan dunia atau kebisingan dunia, atau telah lama hidup wajar seperti manusia dunia. Ini masalah besar bagi kebanyakan orang Kristen sehingga mereka buta akan dirinya sendiri. Artinya mereka susah memahami kebenaran firman Allah. Siapa sebenarnya orang Kristen? Kenapa orang Kristen bisa sangat berharga di mata Allah? Mereka adalah manusia ciptaan Allah yang paling berkuasa dan memiliki otoritas di zamannya Adam. Di zamannya Adam. Yang sesungguhnya di dalam batinnya mereka memiliki perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah, lembut, dan tenteram. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 7, 1 Petrus 3 ayat 4. Dalam ketidakberhasilannya mereka hidup menurut ketaatan kepada kebenaran, bukan menyisakan diri batinnya mereka saja, melainkan mendatangkan murka Allah dan meninggalkan mereka yang tidak mau hidup dalam ketaatan. Bandingkan Kejadian 6 ayat 3, ayat 5, 6, 7. Melepaskan kebiasaan dunia menjadi kebiasaan ilahi, inilah tujuan dan usaha kita. Bagaimana caranya? Kita harus mulai hidup dengan hati yang mutlak, harga mati ini. Hati yang mutlak, benar-benar bersih, jernih, sehingga kita bisa penuh tanggung jawab apa yang menjadi bagian hidup kita. Terutama tanggung jawab kepada spirit manusia batinnya kita, yaitu manusia inner man kita. Sangat penting Bapak Ibu, menjadi fokus hidup kita mengalami perubahan dewasa dan kerohanian. Batinnya kita mengalami perubahan kerohanian, itu sangat penting sekali. Bagaimana bisa membantu kerohanian kita dengan keadaan hati yang bagaimana? Hati yang
bersih dan jernih oleh ketaatan kebenaran. Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kita akan dikaruniakan kedamaian batin kita. Kedamaian batin kita di tengah badai, di tengah bisingnya dunia, yaitu di tengah kehidupan di dunia yang makin hari makin jahat. Seperti dikatakan Tuhan di Kejadian 6 ayat 5 bahwa kejahatan manusia, segala cenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Oleh sebab itu, kedamaian batin yang berasal dari Allah Bapa ini memungkinkan kita, bukan karena usaha kita, tetapi modal utama kita telah memahami kebenaran dengan takut akan Allah, sehingga dapat menghasilkan gairah ketaatan kebenaran. Kehidupan ini dapat berkenan di hadapan Allah. Di kesempatan hidup kita, Bapak Ibu, jika hidup dalam ketaatan kepada kebenaran sepenuhnya, maka dengan pasti perlindungan Allah ada di Bapak, Ibu, dan saudaraku. Amin. Jadi perlindungan Allah itu ada di pihak kita masing-masing. Takut akan Allah, yaitu memiliki perilaku yang menghormati dan merespeki Allah dan hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, maka seorang Kristen dapat secara spontan menjalani ketaatan kepada kebenaran sepenuhnya dengan iman, sehingga mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Wow. Dikarenakan kita sangat paham, sangat mengerti, sangat menghayati takut akan Allah di kehidupan kita, itulah yang memicu kita dapat secara spontan mentekuni ketaatan kepada kebenaran sepenuhnya dengan iman. Kita dimulai dengan hati yang bersih, hati yang jernih oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita bisa masuk ke dalam dimensi ilahi yang tak terbatas, atau terobos dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, dan melangkah pasti di bawah pimpinan Roh Kudus dan digarapnya menjadi manusia ilahi. Mari kita buka kitab Ibrani, yaitu Ibrani pasal 12 ayat 14. Di ayat ini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam terjemahan Luther Bible menyatakan, jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Jadi Bapak Ibu, kata berusahalah dan kejarlah dalam bahasa Yunani hanya satu kata saja, yaitu diokete, atau akar katanya dioko. Bahasa Inggris adalah to pursue,
mengejar, memburu dengan suatu aktivitas. Dan kata diokete ini merupakan kata kerja, present imperatif, perintah, second person plural, yaitu kalian, yaitu Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Jadi kata kerja jagen berasal dari jagen, stand verbnya. Jagen dalam terjemahan bahasa Jerman mempunyai makna berburulah. Berburulah adalah kata perintah kepada kalian, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Second person plural, yaitu kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Amin. Jadi kata perintah dalam bahasa Jerman, Jagen, maksudnya kita memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membidik suatu tujuan dengan hati yang bersih, jernih, tenang, dan sabar. Memiliki arti di kitab Ibrani bahwa kalian second person plural, Bapak, Ibu, saudara, dan saya, bisa berhasil hidup damai dengan semua orang dan hidup kudus. Sebab hidup kudus kalian dapat mengalami perjumpaan Tuhan. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan memiliki hati yang bersih dan jernih, yang dapat memiliki damai sejahtera Kristus. Kolose 3 ayat 15a. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus. Ingat, damai sejahtera datang dari Bapa. Dan betapa pentingnya kita memiliki damai sejahtera Kristus oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga fondasi hidup orang Kristen, kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan segenap hati yang tulus, ikhlas, bersih, jernih. 1 Petrus 1 ayat 22. Ketaatan merupakan internal system, yaitu maksudnya bahwa ketaatan sumbernya dari batinnya manusia. Kita belajar ya lebih mendalam lagi hari ini, yaitu ketaatan menuju serupa Kristus. Ketaatan menuju serupa Kristus. Hal pertama yang harus kita sadari tentang ketaatan, bahwa ketaatan adalah prinsip hidup kita. Bahwa ketaatan adalah prinsip hidup kita. Di dalam setiap manusia telah memiliki benih ketaatan sejak di kandungan ibu. Jika manusia sejak dini, yaitu sejak kecil, dan bahasa Yunani adalah nepios, anak di bawah 7 tahun. Artinya anak di bawah 7 tahun. Sejak kecil mereka telah bisa mulai menanamkan benih kebenaran murni. Yaitu kita telah bisa mulai menanamkan benih kebenaran murni yang diajarkan dan dibimbingnya secara miritan kepada anak-anak yang sejak dini yang masih kecil. Sehingga sejak dini dia telah dapat menghayati kebenaran dengan ketaatan dalam hidupnya. Yaitu ketaatan kepada kebenaran. Maka perkembangan kerohaniannya jauh lebih cepat bertumbuh dikarenakan hatinya telah bersih dan jernih. Mari kita lihat kata anak dalam bahasa Yunani. Ada
kata anak yang saya kutip dari Alkitab. Pertama adalah blepos. Blepos yaitu bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya dan tidak ada ketentuan sampai umur berapa. Nepios yang tadi saya sebut yaitu dari sejak bayi masih menyusu sampai umur 7 tahun. Paidion adalah anak yang umur di antara 7 sampai 14 tahun. Huios adalah anak syah, anak pangeran. Huios. Notos adalah anak tidak sah, anak gampang, anak haram. Seperti kita keturunan Adam, kita merupakan notos sehingga kita harus berjuang bisa menjadi anak syah kembali. Dan teknon yaitu anak keturunan memiliki silsilah gen ilahi, gen Allah, pewaris gen teknon. Luar biasa. Masing-masing kita bisa dapatin di Alkitab dan kita bisa pelajari lebih mendalam. Sehingga kita pasti bisa mengalami satu pertumbuhan, perkembangan kerohanian. Oke, kita kembali ke ketaatan. Yang sejak dini kita harus secara militan mengajar anak-anak kita. Itu berarti ketaatan bukan hanya satu tindakan selesai. Atau bahkan serangkaian tindakan. Bukan begitu. Ketaatan adalah keseluruhan gaya hidup. Gaya hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang dicirikan dengan gairah, spirit ketaatan atau sikap ketaatan yang menjadi terbiasanya hidup dalam kebenaran. Jadi di sini apa cirinya manusia yang taat? Ciri-cirinya adalah dia akan merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan dua, hidupnya hanya untuk kepentingan Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen hidupnya standarnya Tuhan Yesus. Di sini saya mau cerita, saat saya masih bekerja di bagian instrumen engineer, saya belajar satu kata yang sangat penting, yaitu kata kalibrasi. Kalibrasi. Kalibrasi adalah kata penting untuk satu alat ukur. Alat ukur ini satu saat kita harus mengukur ulang. Sebab dan ukuran itu sudah standar. Ada standarnya internasional. Sehingga kalau tekanannya 2 PSI, dia harus diukur, disetting supaya 2 PSI. Supaya akurasinya ada. Jadi manusia, saya melihat bahwa perlu dikalibrasi ulang oleh Tuhan. Supaya kita memiliki standar Tuhan dengan ketaatan kepada kebenaran. Dan manusia bisa dikalibrasi oleh fasilitasnya. Yaitu oleh pimpinan Roh Kudus agar supaya manusia bisa menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Jadi bisa menjadi alat pilihan bagi Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Jadi Bapak Ibu, Yesus adalah teladan hidup kita. Keseluruhan gaya hidup Yesus penuh dengan ketaatan. Kedatangan Yesus saat itu untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Ibrani 10 ayat 9.
Inilah yang menjadi prinsip hidup yang dia tekuni dan dia jalani sepanjang hidupnya. Ketaatan Yesus tidak pernah seturut dengan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 30. Dan bagi kita, supaya kita mempersembahkan tubuh kalian jadi di sini mu itu adalah second plural, sehingga bukan kata mu melainkan kalian, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Supaya kita mempersembahkan tubuh kalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Bapa. Roma 12 ayat 1. Oleh sebab itu, di masa kesempatan hidup kita untuk mencapai seperti dalam rancangan Allah harus menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saya dan saudara harus sempurna. Kita benar-benar harus sempurna. Karena kehidupan dalam kerajaan Allah adalah sempurna. Tanpa memunculkan gairah ketaatan, tidak mungkin kita mencapai sempurna. Artinya, tidak mungkin kita bisa munculkan kemuliaan Allah yang telah ada sejak kandungan ibu, di mana Adam gagal mencapai, atau Adam tidak mungkin lagi bisa mencapainya karena ketidaktaatannya, yang menyebabkan batinnya yang terdalam yang dirancang Allah, yaitu spirit rohnya menjadi terkubur atau menjadi pasif, atau kualitas hidupnya terkubur. Jadi sejak Adam diusir, begitu juga keturunannya menjadi hidup di dalam lorong gelap, dunia yang terkutuk. Manusia gagal menjadi terang manusia. 1 Yohanes 1:4 sebelum salib. Konsekuensinya, semua keturunan Adam sebelum salib, roh manusia spiritnya gagal menjadi pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27. Bagaimana keadaan orang Kristen zaman now? Sangat tergantung pada diri kita masing-masing. Kita diciptakan dan memiliki kehendak bebas sebagai seorang Kristen yang telah memahami kebenaran yang benar. Kita harus sadar dan siap menghayati kebenaran dengan taat untuk dikenakan dalam hidup kita yang merupakan gaya hidup yang penuh dengan ketaatan. Ketaatan ini harga mati. Ketaatan ini mutlak, dan ketaatan harus menjadi gaya hidup agar supaya kita bisa hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Menghayati kebenaran dalam ketaatan untuk mengenakan dalam hidup kita sehari-hari tanpa pernah mempertanyakan, tanpa question. Without question. Kenapa begitu? Sebab kita yang sebagai hamba yang taat tidak mungkin lagi mempertanyakan pertanyaan atau mencoba berargumentasi perintahnya. Masalah hamba kita lihat dan kita buka kitab Roma 6 ayat 16. Apakah kalian tidak tahu bahwa apabila menyerahkan diri kalian kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kalian adalah hamba orang itu yang harus kalian taati, baik dalam dosa yang memimpin
baik dalam dosa yang memimpin kepada kebinasaan, kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran, righteousness, yaitu ketaatan yang memimpin Bapak, Ibu, dan saya kepada kehidupan yang berkualitas. Di sini saya baca bukan kamu tapi kalian, karena second person plural, umum, yaitu kalian, Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Kamu, gitu. Kita telah mengerti kebenaran dan memahami dan menghayatinya dengan penuh ketaatan, langsung dapat dikenakan dalam konkret hidupnya sehari-hari. Spontanitas. Secara sadar dan siap seperti Yesus jalani dengan tekun apa yang menjadi kehendak Bapa untuk menyelesaikan pekerjaan Allah yang maha agung dan mulia. Mungkinkah orang Kristen bisa hidup dalam ketidaktaatan? Sangat mungkin. Dengan sikap ketidaktaatan, yaitu gaya hidup kita yang tidak melebihi orang dunia, maka Tuhan Yesus saat di tata pengadilan nanti, maka kata Tuhan Yesus saat di tata pengadilan nanti, di Matius 7:23, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian enyahlah daripadaku. Sekalian perbuatan kejahatan. Dan ketidaktaatan seorang Kristen tidak mungkin masuk kerajaan surga karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7:21. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan kata sekalian pembuat kejahatan. Anomia. Artinya dalam bahasa Inggris lawlessness. Artinya yang hidupnya berkualitas rendah atau tidak berkualitas lagi. Kalau kita lihat Adam, apa yang terjadi di Adam, yaitu ketidaktaatannya. Lawlessness itu hampir mirip dengan ketidaktaatan. Sehingga kejadian ini Adam diusir. Enyahlah kalian, diusir dari Taman Eden. Sebab kenapa? Karena manusia telah tidak mungkin lagi bisa mencapai kesempurnaan yang ideal. Seperti yang dirancangin Allah semula. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin lagi. Bapak Ibu yang terkasih dan saudaraku. Kadang beberapa orang Kristen mendengar kata ketaatan. Menjadi pertanyaan saya saat mereka mendengar ketaatan. Kenapa bisa menganggap remeh dan mukanya menjadi murung? Pada ketaatan bagi orang Kristen adalah sukacita yang besar. Kenapa? Karena Allah mengatakan jika kamu menurut, yaitu obedient, dan mau, willing, kehendak, maka kamu akan memakan makanan keras, hasil baik berkualitas dari negeri itu. Yesaya 1 ayat 19. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 3 ayat 2, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Susu itu bukan
makan keras. Susu itu makanan jasmani. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Kamu belum bisa paham kalau saya berkata-kata kebenaran kepadamu, kata Paulus. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Wow, ini sangat menarik sekali. Bukan lagi menjadi umat perjanjian baru yang hendak kenyang jasmani, melainkan orang Kristen yang berkehendak dan dalam ketaatan penuh kebenaran. Kehendak Allah. Ketaatan kepada kebenaran. Di dalam ketaatan yang sejati ada unsur kerendahan hati. Kenapa seorang Kristen yang taat adalah juga seorang yang rendah hati? Orang Kristen yang taat menaruh segala kehendaknya, kehendak Bapa dan gairah Bapa ke dalam kehendaknya dan gairahnya sendiri. Hidupnya orang Kristen demikian akan ikut memerintah di kerajaan Allah kelak bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia telah melakukan kehendak Allah dan hidupnya hanya penuh dengan gairah dari Allah. Karena ketaatannya telah terlatih dan menjadi gaya hidup, di keseluruhan hidupnya menjadi gaya hidupnya seperti Yesus. Hidup berperilaku rendah hati adalah hal yang sangat penting. Penting sekali bagi umat Kristen. Jadi seperti yang kita pelajari sama-sama, ternyata ketaatan melebihi apa yang kita pikirkan. Ketaatan ini sangat penting dan merupakan kunci-kunci berkenan di hadapan Allah. Ketaatan bukanlah satu tindakan atau serangkaian tindakan atau sesuatu yang kita lakukan atau tidak lakukan. Ketaatan melebihi dari itu. Ketaatan adalah gaya hidup, suatu prinsip hidup dan perilaku berasal dari hati nurani yang murni dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ketaatan. Betapa pentingnya kata ketaatan dan kata iman ada sepasang kata yang tak terpisahkan. Ini sangat menarik sekali. Ternyata iman bukan dikarenakan pengakuan kita sekali. Selesai sudah terlaksana. Bukan begitu. Keduanya merupakan telah eksis benihnya sejak kandungan ibu. Dan keduanya adalah gaya hidup, yaitu ketaatan kepada iman dalam firman Allah yang merupakan menjadi prinsip hidup. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu prinsip hidup yang sesungguhnya memiliki ketaatan kepada dan iman dalam. Iman dalam pengakuan percaya kepada Allah dan bertindak atas kehendaknya, artinya agar kita meletakkan diri, menaruhkan diri kita untuk dilatih dalam ketaatan kepada kebenaran. Mari kita lihat Markus 11 ayat 23-25. Saya baca ya. Aku berkata kepada kalian, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di ayat 23 ini, kalau kita lihat di Matius ayat 1:20, mengatakan bahwa sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman
sebesar biji sesawi saja. Iman yang sebesar biji sesawi. Kamu bisa perintahkan gunung itu untuk berpindah. Lalu kita lihat ayat 24. Karena itu aku berkata kepada kalian, apa saja yang kalian minta dan doakan, percayalah bahwa kalian telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kalian. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kalian terhadap seseorang, supaya juga Bapa kalian yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Nah, di mana ayat 23 dan ayat 24 ini iman dalam, dan ayat harus dibarengin dengan ayat 25. Jadi ketaatan kepada. Jadi kita harus ampuni dahulu. Jangan ada sampah lagi di hati. Hati kita harus, ketaatan itu artinya kita harus hati yang bersih dan jernih. Jadi kita betul-betul harus ampuni dulu. Betul bisa dilatih. Kita pasti bisa. Orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti bisa mengampuni. Sudahlah, yang sudahlah. Jangan lagi kita ingat-ingat. Karena tidak ada berguna. Kita tidak bisa memiliki anugerah damai sejahtera dari Bapa. Gak mungkin yang telah kita pelajari. Jadi kita harus langkah terpenting itu juga adalah di dalam iman ketaatan itu kita harus mengampuni. Ketaatan dan mengampuni, kita harus taat, betul, taat. Oleh sebab itu Yesus itu taat dan setia, mati di atas kayu salib hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Wow. Kalau kita betul-betul baca ayat 23 sampai 25, maka kita dapat temukan adanya iman didukung oleh ketaatan. Maka ayat 23 dan 24 akan berfungsi bekerja karena adanya ketaatan kita. Di ayat 25 yang sifatnya mengampuni. Sebab iman tanpa ketaatan tidak sama sekali berfungsi, tidak sama sekali bekerja. Amin, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di kalimat hanya iman yang bekerja oleh kasih di Galatia 5 ayat 6, tanpa kepenuhan ketaatan tidak mungkin kita hidup menurut kasih Allah. Sebab iman tidak mungkin berfungsi atau tidak bekerja tanpa ketaatan yang seturut kebenaran. Ketaatan merupakan fondasi hidup Bapak Ibu dalam melakukan kehendaknya. Jadi ketaatan merupakan fondasi hidup dalam melakukan kehendaknya. Ketaatan menjadi kunci utama kita menjadi berkenan di hadapan Allah dan hidup menurut Roh. Amin. 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 Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami telah menyampaikan kebenaran firman yang berasal dari pikiran, perasaan hatimu. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami, terimalah berkat ini, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Allah Bapa. Dan penyertaan Tuhan Yesus Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Hari ini semakin banyak berkat. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan setiap minggunya. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.